Hari ini kita akan lanjutkan series kita I Am. Dan kita akan temukan satu lagi tentang apa yang Yesus katakan tentang pribadinya. Mau tahu itu apa? Karena itu masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan welcome back. Selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu di channel ini dengan jam yang sama, hari yang sama. Kita ketemu dan masuk bersama dalam program Life Unlimited. Yaitu artinya hidup tanpa batas. Nah, kenapa kita bisa memiliki hidup yang luar biasa sekali? Itu semuanya karena ada seseorang pribadi yang luar biasa dan mengubahkan segala sesuatu. Itu adalah pribadi Yesus. Karena itu kita masuk dalam series I Am. Aku adalah. Itu adalah series di mana kita temukan dari Injil Yohanes. Semua dari perkataan Yesus, pengakuan Yesus sendiri. Yesus mengatakan dia adalah siapa. Dan kita sudah pelajari dalam beberapa minggu ini hal yang menarik sekali. Seperti Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Aku adalah, aku adalah. Nah, hari ini kita akan temukan satu lagi yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan saya percaya saat kita belajar bersama-sama hari ini, semua pemirsa juga akan mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang berkuasa daripada Yesus. Apa yang dia katakan? Ada satu kisah yang cukup menarik. Ya, ada satu kisah tentang Yesus dan sahabat-sahabatnya. Jadi kita bisa lihat Yesus interaksi. Pada saat ini dia bukan interaksi seperti dengan orang Farisi atau mengajar orang banyak seperti pengakuan dia yang lain. Tapi pada saat ini dia berinteraksi dengan 3 orang yang adalah sahabatnya yang sangat baik. Mungkin banyak orang sudah tahu kisah tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus itu adalah saudara dari 2 orang perempuan yang juga cukup terkenal, Marta dan Maria. Dan satu keluarga ini adalah orang yang benar-benar Yesus sayangi dan sebagai sahabatnya. Dalam kisah ini adalah pengakuan Yesus dengan topik kita hari ini. Dalam ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Wow, luar biasa. Itu benar-benar adalah satu statement yang sungguh-sungguh berkuasa, dahsyat, luar biasa. Tidak ada saya pernah jumpain orang di dunia ini, satu manusia siapapun yang pernah dapat mengatakan mereka adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada siapapun yang pernah mengatakan ini selain Yesus. Jadi I am, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita masuk dalam kisah ini, sangat menarik sekali dan luar biasa. Bagaimana kita bisa lihat saat Yesus mendengar kabar. Ya, bahwa Yesus mendengar kabar tentang pribadinya Lazarus. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 11 ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu saudaranya daripada Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ya, menariknya mereka tidak katakan, "Yesus, ingatnya ada namanya Lazarus, ingatnya siapa Lazarus, dia sakit." Tapi mereka tahu, cukup katakan, "Yang engkau kasihi itu sakit." Nah, perkata ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan Yesus mengasihi 3 orang dari para keluarga ini. Tetapi Yesus tidak langsung bergerak. Tapi Yesus tak dengar kabar ini. Mungkin kita dengar seorang yang kita benar-benar sayangi, seorang yang sahabat baik. Kita dapat kabar mereka benar-benar sakit. Dan ini bukan sakitnya flu, ya, bukan sakit kepala. Ini sakit yang cukup parah. Ya, kita tahu kalau kita tahu kisahnya sampai Lazarus ini mati. Tetapi saat Yesus dengar, Yesus berkata bahwa penyakit ini tidak akan bawa kematian. Bahkan dia berkata bahwa ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit ini,
Yesus akan dipermuliakan. Jadi Yesus tidak panik saat dengar kabar ini. Yesus tidak takut. Baik itu mati ataupun Lazarus mati. Sakit atau mati pun bagi Yesus tidak ada masalah karena semua sakit penyakit atau apapun itu pun. Bahkan maut, bahkan kematian di bawah nama Yesus. Kalau kita lihat yang berikut apa yang Yesus katakan. Demikian perkataannya dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, dialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Oke, jadi Yesus memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Nah, Yesus katakan Lazarus mati itu bukan sekali lagi dengan panik, dengan takut, dengan sedih. Malahan Yesus berkata ayat ini yang berikut, dia berkata kenapa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi menurut Yesus seperti ini. Kalau saya ada di sana, mungkin saat dia mulai sakit sedikit pun saya sudah sembuhkan. Dan itu bukan sesuatu yang begitu luar biasa, mungkin tidak membuat kalian belajar apa-apa. Tetapi justru karena saya belum ada, dia sudah mati, kita pergi ke sana untuk membangkitkan dia dari kematian. Justru itu yang akan membuat kalian untuk benar-benar percaya. Itu akan membuat kalian untuk belajar bahwa nama Yesus di atas segala sesuatu, bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Karena mungkin ada di dunia orang yang mungkin menggunakan obat-obat atau sesuatu seperti dokter atau siapa atau orang lain yang dapat sampai membawa kesembuhan atau pemulihan kepada seseorang yang sakit. Tapi tidak ada siapapun yang dapat membangkitkan, yang membawa kebangkitan daripada kematian. Tidak ada sama sekali. Makanya Yesus di sini mau melakukan sesuatu yang menunjukkan dia adalah Tuhan dan membuat semua orang percaya kepadanya. Jadi dia pun tidak panik atau takut karena nama Yesus di atas segala sesuatu. Nama Yesus di atas sakit penyakit. Nama Yesus di atas pun kematian, maut. Ya, nama Yesus di atas segala sesuatu. Dan kita pun alami itu sampai hari ini. Bukan saja saat Yesus di dunia, Yesus dapat melakukan banyak hal. Kalau sepanjang program ini akan lihat ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon. Dan dapat semua pemirsa hubungin. Itu ada tim Life Unlimited, ada tim kami yang mau mendoakan semua yang sakit, semua yang perlu didoakan atau menjawab pertanyaan tentang Yesus. Dan setiap bulan kami terima kabar-kabar daripada pemirsa setelah didoakan. Ada kabar yang luar biasa, ada mukjizat-mukjizat yang terjadi. Nah, setiap bulan saya terima banyak sekali. Kalau contohnya hari ini saya baru terima satu itu dari seorang ibu dari Kalimantan Tengah. Nah, dia memberi kesaksian bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Sebelumnya, ibu ini sangat susah tidur selama 11 bulan. Hampir setahun gak bisa tidur. Dan berat badan turun sampai 35 kilogram. Jadi benar-benar sakit, kurus, kesusahan. Tetapi puji Tuhan, saat ini tidur sudah rasa nyaman dan berat badan sudah naik hingga 46 kilo. Jadi praktis sudah jadi sehat, sudah normal kembali. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi setiap hari. Kenapa? Karena Yesus berkuasa. Jadi kita lihat, Yesus tidak pernah takut, tidak pernah panik, tidak pernah sedih, tidak pernah terkejut dengan kabar-kabar, dengan nama penyakit ataupun sampai kematian. Tetapi Yesus di atas itu semuanya. Nah, karena itu mari kita masuk saat ini dalam video klip di mana kita akan lihat saat Yesus pergi ke sana, perjumpaannya dengan Marta dan Maria dan juga sampai kebangkitan Lazarus. Mari kita saksikan. Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya. Tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Kau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat.
Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka. Seperti kita baru lihat dalam klip ini mengingatkan kita dengan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Kita kembali lagi baca dalam ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, nah ini kita dapat tema kita hari ini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah di sini kita lihat tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kalau bagi Marta, Yesus mengatakan bahwa saudaranya akan hidup. Marta percaya sama iya nanti ada kebangkitan, nanti satu hari memang. Tetapi dia tidak tangkap maksud Yesus bahwa Yesus bukan saja nanti-nanti membangkitkan kita bawa kita ke surga satu hari kalau dia sudah datang kedua kalinya. Tetapi Yesus sanggup pun dalam saat itu membangkitkan dia. Jadi saya mau mengingatkan kita hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Nah, kalau kita kadang-kadang merasa kalau sakit, lebih sakit parah, lebih susah, apalagi mati, itu jadi sudah titiknya mustahil. Apalagi saat Yesus mau membangkitkan Lazarus, bukan baru saja beberapa detik baru mati, beberapa menit, beberapa jam. Dikatakan di sini bahwa orang Yahudi pada waktu itu, budaya itu, mereka percaya mungkin masih kemungkinan, mungkin masih rohnya di dalam tubuhnya sampai 3 hari. Tapi ke 4 hari sudah tidak mungkin. Bahkan mereka lawan saat Yesus mau membangkitkan Lazarus. Mereka katakan apa? Mereka katakan dia sudah, Tuhan dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Jadi mereka katakan Tuhan gak mungkin. Jangan pun membuka kuburannya. Bau. Itu sudah tidak mungkin. Jangan melakukan yang aneh-aneh. Tetapi apa yang jawab Yesus kepadanya? Yesus jawab, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka dia minta, mereka mengangkat batu itu, memindahkannya, dan dia panggil Lazarus keluar. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Kita lihat, Yesus sanggup membangkitkan yang mati. Yesus juga sanggup memberi hidup kepada kita semuanya. Kita akan membahas itu lebih lagi apa artinya bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya, mari kita masuk mengingatkan Yesus yang berkuasa dengan satu lagu, Ada Kuasa. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Yesus. Jadi hari ini dari kisahnya Lazarus kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu di bawah nama Yesus. Nama Yesus itu di atas segala sesuatu. Dan yang kedua, kita pelajari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu juga untuk situasimu hari ini, untuk sakit penyakitmu hari ini, untuk semua pergumulanmu hari ini. Seperti kesaksian yang saya baca tadi, atau semua pun yang saya alami. Saya dapat mengatakan bahwa benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri, mukjizat terjadi. Tumor yang ada itu mengecil di depan mata. Saya pernah lihat orang yang sebelumnya tidak dapat berjalan. Saya pernah lihat orang yang sakit jadi sembuh. Saya pernah lihat kehidupan diubahkan. Segala sesuatu dapat terjadi dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena Yesus berkata di sini, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang mati hari ini seperti Lazarus akan bangkit. Tetapi seperti dari pengakuan Marta, dia tahu satu hari nanti semua orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit. Artinya nih, kita kalau meninggal dunia, tidak sampai selesai di situ saja dan kita kembali lagi ke bara tanah atau debu dan sampai di situ saja. Tetapi pada hari di mana Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan, yang sudah mati akan dibangkitkan dan naik bersama dengan Dia, terima hidup yang kekal. Jadi di dalam Yesus ada kebangkitan.
Nah, itu sangat memberi harapan bagi setiap orang. Itu adalah keselamatan yang sebenarnya kita dapat alami hari ini, tapi sampai hidup kekal. Itu adalah harapan kita. Makanya kita tidak takut dengan kematian. Kita tidak takut dengan apa yang akan datang. Karena sudah ada janji yang benar-benar luar biasa. Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi hanya orang yang percaya kepada Yesus ada kepastian ini. Ada kepastian keselamatan. Kalau saya harus hidup dengan perbuatan baik saya, sebagaimana saya taat, sebagaimana saya melakukan yang baik, sebagaimana apa yang saya lakukan dalam agama atau kepercayaan saya. Kalau itu saya masih bisa ragu, apakah perbuatan baik saya lebih banyak daripada yang buruk? Belum pasti, atau mungkin apakah Tuhan mau baik kepada saya atau tidak? Apakah bagaimana? Itu tidak ada kepastian. Saya bisa ragu, saya bisa takut. Tetapi karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, ada kebangkitan. Itu sudah satu kepastian penuh bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Bahwa satu hari nanti kita akan bangkit. Di dalam Alkitab pun Rasul Paulus menulis kepada satu gereja untuk meyakinkan mereka, mengingatkan mereka. Karena itu, saat orang percaya meninggal dunia, kita tidak sesedih orang yang ada di dunia. Karena itu mungkin kita bisa kembali ikut saya ke tempat di mana Rasul Paulus kirim surat kepada kota Tesalonika. Hari ini saya berada di kota Tesalonika dan berdiri di tempat di mana mereka percaya Rasul Paulus mulai pelayanannya. Sekarang mereka sudah dirikan satu gereja di sini yang juga cukup tua. Banyak hal kita bisa belajari dari surat Tesalonika yang Rasul Paulus kirim kepada orang jemaat di sini. Kenapa? Karena mereka baru-baru percaya waktu Rasul Paulus diusir dari kota ini. Jadi mereka benar-benar masih bayi dalam iman, belum terlalu mengerti semua ajaran. Jadi kadang-kadang dalam surat 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika, Rasul Paulus harus ajari mereka sesuatu yang mereka belum sepenuhnya mengerti. Pada waktu itu contohnya, dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus dengar bahwa mereka belum terlalu tahu apa yang terjadi setelah meninggal. Dan mereka mulai sangat berduka cita dan sedih. Mereka belum tahu terlalu banyak tentang kebangkitan dan yang lain-lain. Karena mereka masih baru sekali percaya. Jadi sangat menarik sekali. Dan ini masih pelajaran yang bagus bagi kita semua hari ini. Di suratnya 1 Tesalonika, Rasul Paulus menulis seperti ini. Kami tidak mau saudara-saudara. Ya, dia berkata bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi mereka waktu itu lihat saudaranya meninggal, mereka sedih-sedih seperti tidak ada pengharapan akan jumpa lagi. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, kita bukan seperti orang di dunia yang tidak ada harapan untuk hidup kekal. Dia menulis selanjutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi Rasul Paulus ingatkan, kalau kita percaya satu hari nanti sama seperti Yesus mati dan bangkit, kita juga yang mati akan satu hari nanti bangkit dan dikumpulkan sebagai keluarga Allah nanti satu hari. Dan dia di ayat 23 akhirnya dia berkata, jadi karena itu menguatkan, menghiburkan satu dengan lain dengan perkataan ini. Jadi saat orang yang meninggal bisa datang dan memberikan penghiburan kepada mereka. Ini satu ajaran yang mereka waktu itu belum mengerti. Tapi saya percaya melalui surat ini, berikan penghiburan dan pengertian yang benar yang menguatkan mereka semuanya. Dan seharusnya sama untuk kita juga hari ini. Mungkin kita belum mengerti semuanya tentang Tuhan. Tapi seharusnya kita mengerti satu hal ini. Di dalam Tuhan tidak ada mati yang sampai selesai-selesai. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu satu hari nanti kita semua akan bangkit dan dikumpulkan Tuhan sebagai keluarganya dalam hidup kekal. Penghiburan dan pengharapan yang luar biasa. Mari kita itu berikan satu dengan yang lain kepada semua orang supaya mereka juga alaminya. Pelajaran hari ini dari kota Tesalonika.
Ya, ayat-ayat yang saya baca tadi itu dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di mana Rasul Paulus mengingatkan mereka, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsongkan Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia mengingatkan setelah ada kebangkitan mereka yang sudah meninggal, akan juga kita, kalau ada orang yang belum meninggal yang masih hidup di dunia pada saat itu, semuanya nanti setelah yang mati akan bangkit. Nanti juga yang hidup akan juga dibangkitkan, akan dibawa bersama dengan Tuhan. Dan dia berkata, karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Artinya kita nggak sama seperti orang di dunia yang benar-benar berduka, sedih-sedih, tidak pernah akan jumpa lagi. Kalau ada sahabat atau keluarga yang meninggal, pasti kita sedih. Sedihnya karena rindu dengan mereka, sedihnya karena kehilangan mereka di dunia ini. Itu sedihnya sampai di situ. Tapi kita tidak sedih dengan tidak tahu mereka kemana. Kalau mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita tahu mereka akan dibangkitkan dan kita juga akan dibawa. Kita semua akan dibawa Tuhan bersama dengannya untuk hidup yang kekal. Jadi itu sangat menguatkan kita semuanya. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan bukan saja sampai di situ, tetapi saya mau mengingatkan kita semuanya di dalam Yesus. Yesus berkata apa? Kembali kepada ayat tema kita berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hidup. Jadi kebangkitan itu memang ada untuk satu hari nanti kalau kita mati. Tapi tidak harus menunggu sampai mati dan Yesus datang kedua kalinya untuk menikmati Yesus. Yesus beri hidup kepada kita saat ini juga. Yesus beri hidup baru kepada kita. Ya bukan saja nanti-nanti, tetapi segala sesuatu sekarang ini. Siapakah Yesus dan apa yang dia miliki? Saat kita percaya kepada Yesus, makanya kita bisa menerima. Kenapa Yesus dapat membangkitkan kita nanti? Karena Yesus sendiri sudah bangkit. Yesus mati untuk kita, Yesus disalibkan, Yesus ambil semua dosa, sakit penyakit, kutuk, kesalahan, ketidaklayakan kita. Dan Yesus terima hukuman mati, Yesus mati bagi kita. Dia menjadi pengganti bagi kita. Tetapi Yesus tidak mati selamanya. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana kita bisa bangkit? Tetapi karena hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian dan setelah dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, dia naik ke surga. Hari ini saat kita percaya kepadanya, kita tahu bahwa dia sudah hidup. Makanya dia bukan tunggu nanti untuk beri sesuatu kepada kita, tetapi hari ini juga dia memberi rohnya kepada kita, dia beri hadiratnya kepada kita, masuk di dalam pribadi kita. Dan pada saat ini juga kita menerima hidup baru. Dan kita nikmati hidup baru itu sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan kita meninggalkan dunia ini pun dengan harapan bahwa kalau dia datang lagi kedua kalinya, dia akan menjemput kita semuanya, membangkitkan kita untuk terima hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali. Kalau ada pemirsa hari ini yang mau menerima hidup baru itu, hidup kekal, keselamatan yang pasti, sang pribadi Yesus yang hidup di dalam hidupmu hari ini. Saya mau berdoa dengan pemirsa. Mari semua dimanapun berada mengikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku dan Engkau bangkit dan hidup. Saat ini saya membuka hati, percaya kepadamu, terima hidup baru. Saya terima keselamatan dan hidup kekal. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Amin. Dengan doa sederhana itu sudah terima hidup baru. Yang baru berdoa seperti itu, segera hubungi kami, ceritakan kepada kami dari WhatsApp dan ceritakan bahwa baru berdoa, percaya kepada Yesus, terima hidup yang baru. Dan kami akan ceritakan, menjelaskan lebih lagi. Dan juga jangan lupa untuk semua yang sakit, ada penyakit, ada pergumulan, ada apa dalam hidupmu. Jangan lupa, tapi terima saat ini nama Yesus di atas itu semuanya. Dan Yesus sanggup melakukan yang mustahil. Boleh juga segera hubungi kami dan kami akan berdiri bersama dengan iman bahwa ada mukjizat tetap hari ini daripada Yesus yang tidak berubah. Dan kita akan coba lagi melanjutkan series ini minggu depan di channel ini, hari ini di jam ini. Bersama dengan saya, Susan Hoover. God bless you all.